Ya. Oke, baik. Apakah papan tulisnya sudah terlihat? Sudah terlihat ataukah belum? Sudah, Pak. Oke ya. Eh, dalam perkuliahan kita, gitu ya. Jadi kalau kita lihat ada unit operasi, unit operasi atau peralatan proses, ya. Ini secara umum ini akan terbagi menjadi dua, gitu ya. Kalau misalnya kita perhatikan, ya. Ini ada unit statis, ya. Terus kemudian ada unit itu adalah bergerak atau yang kita sebut rotating equipment, ya. Di unit operasi itu ada yang statis, statis artinya diam, gitu ya. Jadi selama proses produksi dijalankan, itu unit itu tidak akan bergerak, ya. Jadi dia akan stagnan, akan diam di tempat, gitu ya. Bahkan dalam pengoperasiannya pun sebenarnya juga tidak ada pergerakan di situ. Mungkin fluidanya bergerak, tetapi peralatannya tidak, gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang peralatan statis ini, ya, ini yang sudah kita pelajari, misalnya contohnya di situ adalah kita sudah mempelajari kemarin ada yang namanya misalnya itu adalah bejana, gitu ya, atau reaktor, kemudian ada juga pipa, ya. Di pipa itu tidak akan bergerak sepanjang kita mengoperasikan pabrik, gitu, ya. Terus kemudian ada alat pemisah, gitu ya. Terus kemudian ada storage, hmm, kemudian alat-alat pemisahan, gitu ya, dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi dia tidak akan bergerak, ya. Nah, selain alat statis, gitu ya, kita juga punya peralatan yang dalam operasinya, dalam pengoperasiannya itu juga ternyata ada pergerakan di situ, ya, gitu ya. Nah, alat dasar yang memiliki sifat seperti itu yang sempat kita bahas kemarin di minggu yang lalu itu misalnya yang pertama itu adalah pompa, gitu ya. Jadi pompa pengoperasiannya itu memang nantinya itu dia akan bergerak, gitu. Terus kemudian dengan pergerakan itu dia akan mengalirkan fluida, fluida cair, gitu ya, dari satu unit ke unit berikutnya, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada juga yang nanti kita pelajari juga yang namanya adalah kompresor, ya. Terus kemudian ada masih banyak yang lain, gitu ya. Misalnya peralatan-peralatan yang bergerak, misalnya itu berhubungan dengan pemisahan, misalnya itu adalah vibrating screen, ya. Terus kemudian belt conveyor dan lain-lain. Ya, jadi kalau belt conveyor dia akan nanti berputar, gitu ya, mengantarkan fluida padat dari satu tempat ke tempat yang lainnya, gitu ya. Ada juga model yang lain, misalnya crusher, gitu ya. Crusher atau eh, ini juga bentuknya itu adalah dia itu akan bergerak, gitu ya, membuat ukuran suatu partikel, gitu ya, menjadi lebih kecil lagi. Yang awalnya itu besar, kemudian menjadi kecil, gitu ya. Jadi dia akan melakukan pergerakan, entah itu dalam bentuk tumbukan, entah itu dalam bentuk menggilas, gitu ya, entah itu dalam bentuk yang lain, gitu ya. Sedemikian hingga pergerakan itu menghasilkan suatu ukuran partikel yang lebih. Oke, jadi peralatan-peralatan itu dibedakan menjadi dua secara garis besar, ada yang statis, kemudian ada yang pengoperasiannya itu adalah dengan adanya gerakan-gerakan ini.
gitu ya. Nah, tentu saja untuk peralatan-peralatan bergerak ini gitu ya, ini merupakan peralatan yang sangat penting karena pergerakan dari unit operasi tersebut itu akan sangat penting untuk menjalankan operasi pabrik gitu ya. Jadi kalau Anda bisa bayangkan kalau Anda punya fluida gitu ya, fluidanya diam, kemudian Anda mau transfer ke unit berikutnya, tetapi Anda tidak memiliki pompa gitu ya. Jadi Anda apa yang harus Anda lakukan gitu ya, Anda harus mengambil mungkin fluida tersebut dengan menggunakan suatu gayung ataukah ember atau lain sebagainya gitu ya, terus kemudian baru dimindahkan. Nah, itu adalah bentuk yang sangat tidak efisien. Oleh karena itu, kita membutuhkan unit-unit rotating ini gitu ya, supaya nanti pergerakannya itu bisa jauh lebih memudahkan gitu ya, jauh lebih aman gitu ya, dan juga jauh lebih efisien gitu ya untuk beroperasi secara continuous gitu ya. Makanya dibikinlah unit-unit di mana nantinya itu fluida itu bisa mengalir dengan sangat smooth, dengan sangat baik dari satu peralatan ke peralatan yang lain gitu ya. Kalau untuk pompa ini biasanya kita gunakan untuk mengalirkan fluida cair, kompresor itu kita gunakan untuk eh, mengalirkan fluida gas atau vapor ya. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari materi yang lain lo terkait dengan pompa? Cukup jelas, Pak. Oke, cukup cukup jelas ya. Oke, baik. Kalau demikian, saya akan lanjutkan materi. Gitu ya, materinya sudah saya sampaikan di minggu yang lalu. Untuk bahannya, silahkan Anda nanti kembali lagi buka-buka, terutama untuk yang pompa ya, karena akan ada penugasan di Jumat ini terkait dengan Anda merangkum materi dengan pompa. Ya, jadi tidak apa-apa. Oke, saya pikir penugasan itu untuk merangkum itu adalah Anda mengulang kembali materi yang kemarin telah disampaikan. Oke, baik untuk hari ini kita akan belajar satu lagi unit rotating equipment, gitu ya, peralatan yang berputar, ya, yang bernama kompresor, gitu, ya. Ini akan saya full screen-kan. Oke, baik, kita akan belajar untuk kali ini adalah peralatan yang berhubungan dengan rotating equipment yaitu kompresor, gitu ya. Jadi apa sih kegunaan dari kompresor, gitu ya? Jadi kita harus paham terlebih dahulu terkait dasar penggunaan kompresor ini. Mungkin sudah pernah dibahas di mata kuliah mekanika fluida, gitu ya. Jadi kompresor ini merupakan unit di dalam pabrik yang difungsikan untuk meningkatkan tekanan fluida, ya, khususnya untuk tekanan gas, gitu ya. Kalau pompa itu untuk cairan, sedangkan kompresor itu kita gunakan untuk gas, gitu ya. Nah, biasanya gitu ya, gas ini kita butuh untuk kita transportasikan dari suatu titik ke titik yang lain, ya. Nah, apabila ketersediaan gas ini berada pada tekanan yang rendah atau katakanlah tekanan yang atmosferik, ya, dia akan stagnan. Dia tidak akan bisa berpindah ke tempat yang lain karena tekanannya itu adalah sama. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan supaya dia bisa berpindah, gitu ya? Kita buat tekanannya di hulunya atau titik awalnya ini menjadi lebih tinggi, gitu ya. Ini kembali lagi kepada prinsip fisika dasar, gitu ya, bahwa yang menjadi driving force, gitu ya, atau menjadi alasan suatu fluida itu bisa berpindah itu karena adanya beda tekanan,
gitu ya. Jadi fluida, misalnya fluida gas itu mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Ya, jadi oleh karena itu bagaimana untuk membuat supaya fluida itu bisa berpindah, ya tentu saja yang kita lakukan itu adalah membuat beda tekan, gitu ya. Bisa jadi sebenarnya beda tekannya itu dibuat dengan membuat vakum, tapi kondisi vakum itu sangat-sangat susah sekali untuk kita buat. Yang lebih mudah itu adalah bagaimana kita membuat tekanannya sedikit lebih tinggi sehingga nantinya dia bisa mengalir. Oleh karena itu kompresor ini biasanya digunakan untuk mentransportasikan fluida tersebut gitu ya dalam bentuk gas. Ya. Nah, di dalam kompresor gitu ya, ini ada banyak istilah-istilah yang biasanya kita adopsi gitu ya di lapangan gitu ya. Nanti kalau Anda masuk ke pabrik gitu ya, ke Masela ataukah ke mana pabrik-pabrik kimia yang lain gitu ya, akan Anda ketemui banyak istilah-istilah, banyak jargon-jargon gitu ya. Banyak nama-nama lain yang memang kita berikan untuk memberikan fungsi dari kompresor ini gitu ya. Misalnya ada yang namanya itu booster kompresor gitu ya. Jadi booster kompresor ini kadang-kadang kita dengar nantinya itu tujuannya itu adalah untuk meningkatkan tekanan supaya menyesuaikan dengan kondisi operasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proses di pabrik begitu ya. Jadi contohnya nih, untuk misalnya itu melakukan proses pengeringan gitu ya. Pengeringannya itu adalah proses penghilangan air gitu ya. Misalnya di dalam gas ini kandungan airnya sangat tinggi, lembab sekali. Kita pinginnya itu adalah gas yang kering misalnya gitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengeringkan gas tersebut. Caranya itu adalah dengan menghilangkan uap-uap air yang terkandung di dalam gas tersebut. Nah, pengeringan itu biasanya itu dijalankan pada tekanan yang relatif lebih tinggi, gitu ya, karena proses adsorpsi uap air ya oleh padatan, gitu ya, misalnya dengan menggunakan apa namanya metodenya itu dengan menggunakan padatan silika gel misalnya, gitu ya. Dengan menggunakan silika gel itu bagusnya itu dilangsungkan pada tekanan yang lebih tinggi gitu ya dari bandingkan dengan tekanan atmosferik. Oleh karena itu gas ini biasanya akan sedikit ditekan lebih tinggi daripada tekanan atmosferik. Nah, kita butuh yang namanya ini ada istilahnya itu adalah booster kompresor begitu ya. Terus kemudian ada istilah lagi berkaitan dengan pengoperasiannya. Ada single atau multi-stage kompresor ya. Jadi single atau multi-stage kompresor ini adalah kompresor yang kita tandemkan gitu ya. Bisa jadi satu ya, bisa jadi dua gitu ya. Tetapi kalau penampakannya gitu ya, ini kelihatannya cuma tunggal gitu ya. Tapi sebenarnya dia itu adalah dua tahap kompresor gitu. Ya, jadi ini adalah sebenarnya gabungan dua dua kompresor yang kita posisikan gitu ya dalam kondisi seri gitu ya. Jadi ini adalah disebut sebagai multi stage kompresor gitu. Oke ya. Karena apa? Gitu ya. Karena untuk menaikkan tekanan itu kadangkala itu tidak bisa kita lakukan secara ekstrim. Misalnya nih, kita mau menaikkan tekanan dari 1 bar menuju ke 100 bar gitu ya. Ini susah kalau kita jalankan dengan menggunakan satu kompresor saja ya. Mungkin yang dilakukan orang itu adalah naik gitu ya, misalnya dari 1 bar gitu ya, naik ke apa namanya dahulu gitu ya menjadi sebentar ini saya tuliskan gitu ya. Bentar, keluar gitu ya. Misalnya ini dari 1 bar gitu ya. Ini kalau mau Anda membuat yang namanya itu menjadi 100 bar, apakah mungkin Pak dengan 100 bar ada proses? Ada gitu ya, ada proses-proses industri yang memang tekanannya sangat tinggi. Nah, ini susah kalau dijalankan dengan satu kompresor. Biasanya mereka akan naik terlebih dahulu dari 1 bar ini mungkin menjadi 5 bar, gitu ya. Terus kemudian dari 5 bar ini naik mungkin
dia akan menjadi di kisarannya itu adalah 20 atau misalnya 25 bar gitu ya. Hmm, oke. Nah, dari 25 bar gitu ya, mungkin bisa naik menjadi 100 bar gitu ya. Jadi tidak dilakukan dalam satu tahap tapi di dalam beberapa tahap gitu ya. Jadi ada kompresor yang naikin dari 1 bar menuju ke 5 bar gitu ya. Terus kemudian keluaran dari kompresor pertama ini akan masuk ke kompresor yang kedua, naiknya akan dari 5 bar menuju ke 20 bar. Jadi 25 bar dan seterusnya gitu sampai dengan tekanan yang kita inginkan gitu ya. Jadi ini adalah multi stage kompresor gitu ya. Jadi kompresor yang kita susun secara seri gitu ya supaya kita menghasilkan tekanan yang jauh lebih besar. Kemudian ada juga transport kompresor gitu ya. Ini dari namanya sudah kita bisa tebak gitu ya. Jadi transport kompresor ini adalah kompresor yang kita gunakan untuk mentransportasikan fluida di dalam suatu pipa yang biasanya panjang gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti gitu ya, Masela itu kan berada titik pengeborannya atau titik sumber gasnya itu kan berada di tengah-tengah apa namanya laut ya. Gitu ya. Nanti kalau misalnya sampai kepada pulau terdekat atau proses terdekat itu kan dialirkan di dalam suatu pipa gitu ya. Jadi kalau misalnya tekanannya masih kurang gitu ya, kita perlu tambahkan kompresor di sini gitu ya. Transport kompresor yang nantinya akan bisa untuk mengalirkan fluida tersebut gitu ya sampai kepada lokasi untuk pemrosesannya gitu ya. Makanya disebut sebagai transport kompresor gitu ya. Jadi untuk mentransportasikan fluida tersebut ya dari satu titik ke titik yang lain yang biasanya itu sangat panjang ya. Kita juga punya jalur pipa gitu ya untuk mentransferkan fluida gitu ya dari Pulau Sumatera sana menuju ke Singapura gitu ya. Kita juga punya itu. Ya, jadi dibutuhkan apa namanya transport kompresor supaya gasnya ini bisa mengalir sampai dengan apa namanya Singapura misalnya gitu. Ya, terus kemudian ada juga namanya blower gitu ya, ada juga yang namanya fan. Fan ini seperti halnya kipas angin yang Anda punya di rumah-rumah gitu ya. Jadi dia akan berputar gitu ya. Terus kemudian sama kan ya di fan di rumah Anda gunakan gitu ya sedemikian hingga nantinya itu udara bisa mengalir gitu ya. Jadi apa namanya tidak stagnan tetapi mengalir gitu ya. Nah, itulah fan itu tujuannya memang untuk mengalirkan udara bersirkulasi di dalam rumah gitu ya sehingga udara rumah Anda menjadi lebih sejuk begitu ya. Karena apa? Ya, karena biasanya itu ketika kita alirkan udara itu gitu ya panas yang ada di situ akan terambil itu ya. Nah, kemudian ada juga blower. Blower ini biasanya digunakan untuk mentransferasikan fluida gitu ya ke sampai kepada titik yang relatif lebih dekat gitu ya, tidak sejauh tadi yang di dalam pipa Sumatera ke Singapura gitu ya, tetapi untuk blower ini misalnya sistem perpipaannya itu lebih pendek gitu. Oke, baik. Terus kemudian ini adalah beberapa hal yang berkaitan terkait dengan kompresor gitu ya sebagai pendahuluan. Oke, saya lanjutkan ke hal berikutnya. Ini adalah contoh dari penampang kompresor gitu ya. Kalau Anda perhatikan tipenya itu adalah tipe piston gitu ya. Nah, jadi sebenarnya antara kompresor dengan pompa gitu ya, itu relatif sebenarnya secara prinsip itu memiliki kesamaan dia gitu ya. Jadi bagaimana dia untuk mentransportasikan fluida, bagaimana dia untuk meningkatkan tekanannya gitu ya. Secara prinsip pembagiannya itu adalah sama dengan pompa. Kalau misalnya Anda perhatikan di sini gitu ya, ini adalah yang namanya itu piston gitu ya. Piston ini gerakannya itu adalah maju mundur gitu ya. Atau kalau misalnya di gambar ini nanti gerakannya itu adalah ke kiri dan ke kanan, ke kiri dan ke kanan dan seterusnya. Ya. Nah, apa yang terjadi gitu ya ketika gas ini masuk gitu ya, sebentar. Ketika gas ini masuk ya,
ketika piston ini bergerak ke belakang, ini gas akan masuk, gitu ya. Gas akan masuk, terus kemudian piston ini akan mendorong, bergerak ke kanan, gitu ya. Nah, dia akan mendorong gas ini nantinya itu akan masuk ke dalam yang namanya pendingin ini, ya. Pak, kenapa dibutuhkan pendingin? Karena yang terjadi adalah begitu kita mendorong piston ini, ya, gas yang nantinya terdorong, gitu ya, itu akan relatif lebih panas jika dibandingkan dengan temperatur gas ketika masuk ke dalam area ini, gitu ya. Jadi temperaturnya itu akan lebih tinggi, gitu ya. Nah, karena temperaturnya lebih tinggi, ini perlu kita dinginkan, gitu ya. Jadi adanya energi yang dipasok oleh piston ini karena dia termampatkan, gitu ya. Ada beberapa bagian yang dia itu akan menaikkan temperatur dari gasnya, ya. Jadi keluaran dari sini itu adalah high pressure dan juga high temperature, gitu ya. Nah, high pressure-nya bagus, gitu ya, tapi high temperaturnya ini tidak, karena itu bisa apa namanya, menyulitkan kita kalau temperaturnya terlalu tinggi, gitu ya, nanti operasinya itu akan lebih susah untuk diolah, di handling, gitu ya. Misalnya temperaturnya bisa mencapai katakanlah 1.150 derajat. Nah, itu kan temperatur 150 derajat Celcius itu kan susah, materialnya nanti akan terkendala, gitu ya. Jadi oleh karena itu apa yang kita lakukan biasanya itu kita dinginkan, gitu ya. Nah, pendinginan ini juga memberikan impact positif, gitu ya. Karena apa? Ingat bahwa kalau misalnya kita punya yang namanya itu rumusan PV sama dengan nRT, ingat ya, ini rumusan gas ideal, gitu ya. Kalau misalnya kita bisa membuat temperatur ini turun, nah, ini temperaturnya bisa kita turunkan di intercooler ini, gitu ya. Apa yang terjadi? Volumenya juga akan ikut turun. Nah, Pak, memang kenapa kalau volumenya turun, gitu ya? Kalau volumenya turun, gitu ya, akibatnya adalah unit operasi yang bisa kita punya itu ukurannya akan menjadi lebih kecil, gitu, gitu ya. Jadi tidak sebesar ini. Jadi kalau misalnya Anda bayangkan di sini dari sisi ukuran, gitu ya, ini ukurannya seperti ini nih, gede, gitu ya, lebih. Tapi ketika masuk kepada high pressure cylinder, ini ukurannya lebih kecil, nah, kan, gitu ya. Itu impact dari apa? Impact dari kita itu menurunkan temperatur di intercooler ini, gitu ya. Jadi dari ukuran yang besar ini bisa turun, ukuran ini jadi lebih kecil, gitu ya. Jadi engineering itu sudah memikirkan, gitu ya, apa fungsinya kita itu menurunkan temperatur, apa fungsinya kita menaikkan tekanan, gitu ya. Demikian hingga nantinya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ya, nah, oleh karena itu dipasang, ya. Jadi fluida mengalir, gitu ya, terus kemudian didinginkan di bagian sini, gitu, ya, terus masuk ke sebelah sini, gitu ya. Terus kemudian keluarlah di bagian di sini, gitu ya. Jadi ini adalah mekanisme bagaimana ini kompresor itu bekerja, gitu, ya. Saya hapus dulu karena saya mau berpindah ke slide berikutnya, ya. Oke, nah, eh, terus kemudian tugas Anda sebagai seorang proses engineer itu seperti apa? Pak, apakah perlu saya membuat yang namanya kompresor? Tentu saja tidak, gitu ya. Anda sebagai proses engineer itu, ya, cukup Anda itu mengetahui bagaimana evaluasi kompresor ini harus dijalankan, begitu, ya. Jadi apa namanya, di dalam setiap kompresor itu ada yang namanya kurva performansi. Nah,
kurva performansi. Ya, bentuknya seperti apa? Ya, kalau misalnya Anda perhatikan bentuknya itu seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, jadi seorang proses engineer yang harus pertama dia lakukan kalau berhubungan dengan kompresor itu adalah mampu untuk membaca yang namanya kurva performansi ini. Ya, kenapa Pak? Saya harus bisa mampu untuk membaca kurva performansi ini. Anda sudah diminta untuk bisa memberikan penilaian terhadap kompresor yang bekerja nantinya. Gitu ya. Jadi tentu saja kalau misalnya saya naikkan laju alirnya, gitu, apakah kompresornya masih bisa bekerja? Ya. Kalau seandainya saya turunkan laju alirnya, gitu ya, apakah ini masih aman? Begitu, gitu ya. Jadi Anda harus bisa membaca kurva performansi ini. Dan kurva performansi ini, gitu ya, ini Anda dapatkan dari supplier dari kompresor-kompresor yang ada, gitu ya. Jadi kompresor-kompresor ini, gitu ya, dibikin oleh suatu perusahaan, gitu ya. Agak susah memang jika dibandingkan dengan static equipment atau peralatan-peralatan yang diam, gitu ya. Rotating equipment ini untuk manufacturingnya atau pembuatannya itu adalah jauh lebih kompleks, jauh lebih susah, gitu ya. Kalau untuk yang static equipment mungkin udah banyak workshop gitu ya. Mungkin di apa namanya Anda sudah pernah ketemu orang-orang yang bekerja untuk membuat suatu vessel, untuk membuat suatu apa namanya silinder begitu ya. Ini sudah banyak. Tetapi kalau misalnya berhubungan dengan yang namanya rotating equipment ini dia tidak terlalu banyak gitu ya perusahaan ini karena memang dia itu berhubungan dengan perputaran suatu peralatan gitu ya agak susah gitu ya kalau vessel itu kan banyak misalnya gampangannya kan membuat sepeda motor itu kan susah gitu ya susahnya di mana gitu ya di bagian yang putar-putarnya itu yang berputarnya itu gitu ya makanya nggak banyak kan perusahaan yang bisa mensuplai yang namanya sepeda motor gitu ya meskipun sepeda motor ada di mana-mana gitu ya. Oke, jadi apa namanya di dalam kurva performansi ini diberikan yang namanya itu adalah nilai-nilai, gitu ya, nilai-nilai yang berhubungan dengan nantinya itu operasi Anda, gitu ya. Misalnya nih, saya ambil kasih contoh, gitu ya. Oh ya, untuk kompresor juga ada macam-macam ya. Ada yang namanya loop kompresor, to loop kompresor ini misalnya, atau screw kompresor. Ini tipe yang screw. Gitu. Nah, saya ambil contoh gitu ya, misalnya bagaimana membaca kurva performansi untuk yang di bagian ini. Ya, bagian ini. Nah, kalau misalnya apa namanya kita baca di sini, ya, apa yang kita bisa lihat di sini, gitu ya. Ini ada yang namanya garis berkaitan dengan efisiensi. Hmm, ya. Terus kemudian ada yang namanya itu break horsepower. Break horsepower itu apa sih? Konsumsi energi yang dia butuhkan. Ya. Terus kemudian ada yang namanya itu galon per menit. Hmm. Nah, sekarang ya, gimana bacanya? Ya, kalau misalnya ini. Kalau misalnya saya itu mau 130 galon per menit, berapa sih energi yang dibutuhkan? Nah, kalau misalnya demikian, apa yang Anda lakukan nih? Anda tarik ke sini 130, kemudian cari bagian yang nabrak. Misalnya katakanlah yang nabrak di sini. Terus kemudian Anda tarik ke bawah. Ini saya bikin warna yang berbeda aja biar mudah. Ya. Jadi saya tarik ke sini, ya. Terus kemudian Anda tarik ke sini. Energi yang dibutuhkan itu adalah ini. Nah, ya sekitar 45 bhp ya kebutuhan energinya. Efisiensinya berapa? Gitu ya. Efisiensinya itu adalah nah di 60-an persen gitu. Gitu ya. Jadi itulah bagaimana kita membaca ini. Nah, ini penting gitu ya. Karena dari sini Anda bisa tahu sebenarnya bahwa kompresor ini jelajahnya itu adalah ini minimum, kemudian ini yang maksimumnya.
gitu ya. Jadi jangan nanti dioperasikannya itu adalah untuk apa namanya operasi kompresornya itu lebih besar dari 140 ya nggak bisa gitu ya. Ini Anda ketahui dari sini ya udah batasnya itu adalah 140, minimumnya adalah 120 ya. Jangan mengoperasikan lebih besar dari situ ya. Nah, itu bisa kita ketahui dari yang namanya kurva ini gitu ya. Jadi jelajah dari operasi suatu kompresor itu terbatas ya, terbatas nggak bisa kita ini kayak sama dengan kayak misalnya Anda punya pompa air di rumah gitu ya, nggak bisa gitu ya jumlah air sebesar apa namanya lautan gitu ya di pinggir-pinggirnya Ambon itu Anda bisa sedot semua nggak bisa gitu ya, pasti ada kapasitasnya. Nah, kapasitas itu bisa kita lihat dari kurva performansi ini. Jadi kurva performansi ini wajib Anda pahami gitu ya, bagaimana membacanya gitu ya, bagaimana menganalisanya supaya Anda bisa tahu bagaimana untuk ya. Jadi proses engineer tidak membuat proses ini, tidak membuat kurva ini gitu ya, tidak membuat juga alatnya gitu ya. Ini cukup kita sampaikan kepada vendor atau kita sampaikan kepada perusahaan yang nantinya membuat ini, yang kita pahami di sini, yang harus kita mengerti adalah bagaimana membaca kurva performansi. Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan lagi? Ini dipahami atau sudah pada menghilang semua? Enggak kan ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada atau enggak ada? Enggak ada. Enggak ada pertanyaan? Atau ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan, Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan. Ini kalau saya itu kalau no question, it's mean no problem. Berarti artinya adalah Anda sudah mengerti gitu ya apa yang disampaikan. Oke, baik. Saya akan lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, nah ini contoh-contohnya untuk apa namanya tipenya gitu ya. Ini adalah tipe sentrifugal gitu ya. Nah, kalau sentrifugal itu bisa ketahuan atau kalau sebelumnya itu Anda bisa tahu itu dari mana sebenarnya gitu ya. Kalau misalnya Anda perhatikan itu adalah Pak tipenya itu kelihatan dari mana sih? Kalau dari bagan itu adalah ini adalah screw nih. Oke ya. Kalau misalnya Anda punya mur gitu ya. Mur itu bentuknya seperti itu. Screw itu kan mur itu ya. Gitu ya. Jadi ada ulir-ulirnya gitu ya dari ini. Oke ya. Kalau tulup itu adalah seperti ini, oke ya. Jadi bentuknya atau modelnya itu adalah seperti ini. Ini yang bergerak. Ini bergerak ke kiri kanan. Ini juga sama. Ini bergerak ke kiri kanan. Gitu ya. Cuma bedanya itu adalah di bagian untuk yang apa namanya sayapnya ini. Oke ya. Nah terus kemudian terkait dengan sentrifugal ini yang paling sering digunakan. Ya, ini tapi paling paling umum gitu ya. Pompa Anda di rumah saya yakin juga menggunakan tipe yang seperti ini. Karena ini memang tipe yang majority atau yang paling umum digunakan. Dapat diindikasikan dari mana gitu ya. Jadi ada yang namanya blade-blade ini. Ya. Dan ini berputar, dia nantinya berputar gitu ya. Nah, blade-blade inilah yang nanti akan mendorong fluida tersebut gitu ya sedemikian hingga dia nanti akan memiliki tekanan yang lebih tinggi gitu ya. Ada juga tipe yang rotation disc gitu ya, seperti ini gitu ya. Jadi ini ada seperti apa namanya lempengan, terus kemudian ada blade-blade-nya gitu ya dari. Tapi yang paling sering biasanya digunakan itu adalah centrifugal. Ini paling 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 umum karena paling mudah pengoperasiannya gitu ya. Maintenance-nya juga paling nah ini. Jadi kalau misalnya katakan ada blade yang patah gitu ya, tinggal diganti aja plug gitu dari ini.
PB. Jadi secara operasi ini jauh lebih. Oke, baik. Terus kemudian saya akan lanjutkan ke hal berikutnya, gitu ya. Terus kemudian, nah, proses engineer itu diminta untuk bisa memilih tipe kompresornya itu seperti apa. Gitu ya. Mau kompresor itu untuk operasi kita itu akan seperti apa. Nah, ini ada yang namanya itu adalah kompresor selection chart, ya, atau kurva pemilihan kompresor, gitu, ya. Jadi ini sudah ada, gitu ya. Jadi ini itu sudah dibikinkan berdasarkan yang namanya itu adalah best practice, gitu ya. Atau best practice ini adalah sebenarnya pengalaman industri. Nah, ya, jadi dibikinlah dia itu pengalaman industri, gitu ya. Dia bikin itu, ya. Jadi contohnya nih, kalau misalnya Anda inlet fluke-nya itu katakanlah 100, gitu ya. Atau 100 itu susah kalau ini. 500. 500 kan berarti di sini 500 mm kubik, gitu ya. Terus kemudian Anda pinginnya itu adalah tekanannya itu di kisarannya itu adalah 10 bar, gitu ya. Ini kecil-kecil ya. Ini 10⁴, gitu ya, di sinilah. Nah, ya, jadi di sini terus kemudian Anda lihat di sini ketemulah di titik ini. Nah, Anda jadi tahu, gitu ya. Oh, tipe pompanya itu adalah, nah, ini masuk ke jelajah yang ini nih. Nah, ya. Jadi tipenya itu adalah centrifugal multistage. Ya. Jadi ini sangat-sangat membantu sekali untuk kalian menentukan tipe kompresor mana yang akan digunakan. Jadi tinggal dilihat aja berapa laju alirnya, kemudian berapa tekanan keluarannya. Ya, sebagai gambaran atau sebagai hal yang paling general, gitu ya. Biasanya kalau untuk fluida besar, fluidanya itu adalah banyak, gitu ya, atau tinggi, laju tinggi, laju alir fluida tinggi, kita akan menggunakan yang namanya sentrifugal. Ya, kalau lajunya rendah, kita akan menggunakan reciprocating. Gitu ya. Jadi laju alir tinggi, tekanan discharge, T discharge rendah, itu biasanya kita akan milih sentrifugal. Tapi kalau laju alir rendah dan ini bukan T discharge ya, P discharge. Hmm, P discharge tinggi, kita membutuhkan yang namanya reciprocating, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang sampai apa namanya di kisaran 200, gitu ya, biasanya itu tipe reciprocating 200 bar dan lain sebagainya, gitu ya. Reciprocating lebih bagus sebenarnya. Ya, tapi kalau untuk laju yang tinggi biasanya multi stage centrifugal compressor, gitu ya. Oke, baik. Ya, jadi ini yang harus Anda nanti ini jadi slide-nya ini jangan sampai hilang nih. Slide yang saya bagikan itu nanti kalau misalnya Anda diminta untuk Pak disuruh milih kompresor apa. Nah, tinggal buka slide ini, halaman ini, ya, nanti, ya. Ini bukan ngawur ya, saya makanya dari ini saya sampaikan di sini bahwa materi ini saya ambil dari yang namanya GPSA Handbook, gitu ya. Jadi sebenarnya sudah merupakan guidance, nah, gitu ya. Kalau misalnya Anda mau, Pak, ini sumbernya dari mana? Nah, cari aja GPSA Handbook, gitu ya. Kalau misalnya Anda baca, silahkan, gitu ya. Bagus sekali, itu bagus sekali. Bukunya bagus sekali, cuma tebel. Biasanya kalau mahasiswa disuruh membaca yang namanya tebel-tebel dan baca sendiri itu agak sedikit ini, gitu ya. Nah, ini saya sampaikan, gitu ya, secara garis besar, gitu. Kalau misalnya Anda mau merancang atau mau memilih yang namanya kompresor, gitu ya,
di pasaran tuh biasanya ada dua, yang umum reciprocating sama centrifugal, gitu ya. Apa kelebihan, apa kekurangannya? Sekali lagi Anda bisa bacain, gitu ya. Baca-baca di sini. Oh, saya mau cari yang bisa tekanan tinggi. Nah, saya mau nyari yang dia itu operation cost-nya gitu ya lebih rendah. Nah, yang mana? Gitu ya. Kalau misalnya centrifugal itu biasanya memang less operating attention and expenses. Gitu. Gitu ya. Makanya karena murah gitu ya. Pompa-pompa air di rumah Anda saya yakin itu adalah tipenya, itu adalah centrifugal kompresor. Gitu ya. Nah, Pak, kenapa harus ada reciprocating? Ya itu tadi. Karena memang kadang-kadang reciprocating itu adalah pressure-nya itu bisa lebih tinggi gitu ya. Tipe piston itu bisa jauh lebih tinggi ya. Maka oleh karena itu gitu ya, untuk mobil-mobil mobil-mobil di ini biasanya itu adalah menggunakan kompresornya tipe reciprocating, tipe piston gitu ya di mobil-mobil, enggak bukan sentrifugal gitu. Karena kembali lagi itu melihat gitu, kebutuhan kita itu seperti apa. Karena kalau mobil itu kan butuh butuh didorong lebih tinggi gitu ya. Jadi bergantung lah pemakaiannya untuk apa gitu ya dari ya Pak, apakah apa namanya yang di mobil itu bisa pakai centrifugal compressor? Bisa aja sebenarnya, cuma nggak sesmooth sekarang gitu ya. Kalau lagi mau dorong mobil gitu ya, mau ngegas mobil gitu ya, agak susah gitu ya. Nah, ini adalah kebutuhan engineer. Jadi engineer itu akan seperti apa gitu ya. Nah, ini di situ sudah saya sampaikan tadi, Anda harus bisa membaca kurva performansi sedemikian hingga nantinya Anda bisa menentukan ini ya, menentukan apa? Menentukan ini nih. Berapa kebutuhan dayanya ya ketika Anda itu ingin mengoperasikan pada laju alir tertentu dan tekanan tertentu. Terus kemudian kapasitas, tadi juga saya sampaikan gitu ya, di dalam performance itu ada kapasitasnya. Ini yang harus ini. Jadi kalau bosnya nanya gitu ya, terus kemudian mau kapasitas berapa? Nah, Anda sudah tahu gitu ya dari performance itu kapasitasnya itu berapa gitu ya. Kalau misalnya saya kembali lagi ke slide yang tadi, previous, previous. Nah, ini kan ada kapasitas ya. Galon per menit ini kan kapasitas ya. Itu adalah contoh bagaimana kurva performansi itu menyatakan bahwa ada kapasitas yang harus kita eh, pahami gitu ya. Terus kemudian untuk memastikan bahwa operasinya itu adalah dilaksanakan atau dijalankan pada kondisi operasi yang aman begitu ya. Oke, oke baik. Oke, ada yang ditanyakan sebelum saya masuk ke slide ini? Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, kita break sebentar 5 menit, gitu ya. Kita masuk lagi jam 9, gitu ya. Atau jam 9 WIB atau jam berapa? Jam 11 ya. Gitu ya. Kita break sebentar 5 menit.
Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Ya, ada pertanyaan dari materi 1 jam yang lalu? Oke, kalau misalnya tidak ada, kita lanjutkan lagi. Ya, oke. Ini adalah kurva performansi. Tadi kita sudah juga melihat, gitu ya, bentuk kurva performansi. Ya, jadi macamnya itu ada banyak. Cuma di sini adalah yang ingin saya sampaikan. Anda harus bisa memahami bagaimana untuk bisa membaca kurva performansi, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini terkait dengan kurva performansi ini, gitu ya, ada di sumbu X-nya ini adalah volume flow. Nah, ini ada volume flow nih. Terus kemudian di sumbu Y-nya itu ada dua, yaitu ada yang namanya power, kebutuhan power atau kebutuhan energi yang kita harus supply untuk menjalankan kompresor tersebut. Kemudian ada yang namanya itu adalah discharge pressure, atau ada yang bilang itu adalah design head, gitu ya. Tapi ini sebenarnya intinya itu adalah bagaimana tekanan discharge itu nantinya akan dihasilkan. Ya, dan apa yang harus Anda lakukan ketika Anda membaca kurva-kurva ini, gitu ya. Anda harus perhatikan berkaitan dengan yang namanya itu adalah garis, gitu ya. Jadi di sini ada garis 105 rpm, garis 100%, garis 95, gitu ya, garis 90, kemudian ada juga garis 85, gitu ya. Terus kemudian di sini ada 105 dan lain sebagainya, ya. Nah, dari sini Anda bisa perhatikan, gitu ya, bagaimana bisa menentukan yang namanya itu adalah jelajah operasi. Operasi itu dijalankan kalau misalnya kita berlangsung dari sini. Nah, ini adalah jendela operasi. Mungkin saya akan gambarkan dalam bentuk yang ya warna hijau. Ini adalah jendela operasi dari kita menjalankan kompresor. Nah, ini nih yang hijau ini. Ya. Jadi kalau misalnya kita menjalankan kompresor, kita bisa tarik ke bawah. Kira-kira minimumnya itu berapa, maksimumnya itu kira-kira berapa. Nah, ini bisa kita ketahuan. Jadi bisa kita perhatikan bahwa kalau kita mau menjalankan dalam operasi yang aman, gitu ya, ini minimumnya itu adalah 40, kemudian maksimumnya di misalnya 120. Itu adalah kondisi amannya dia, gitu ya. Jadi nanti jangan dioperasikan pada kondisi 200, gitu ya. Udah pasti berada di luar atau sebelah kanan dari kurva ini dan ini tidak aman, begitu. Ya. Kalau untuk energinya gimana, gitu ya? Anda tinggal tarik, gitu ya. Misalnya nih, saya beroperasi pada 70, katakanlah 70. Terus kemudian energinya berapa? Anda tarik, ya. Terus pada kecepatan berapa? Kecepatan 100, 95, 90 atau 85. Ya. Jadi dalam kompresor itu kan putarannya itu kan bisa Anda tentukan, gitu ya. Seperti halnya kipas, gitu ya. Kipas itu kan ada, kalau biasanya Anda beli kipas itu kan ada 1, 2, 3, gitu kan. Jadi kalau dipencet yang 3 itu puterannya lebih kenceng, gitu ya. Kalau misalnya pencet yang 2, gitu ya, itu agak pelan, gitu ya. Kalau pencet 1 agak pelan lagi, gitu ya. Nah, ini sama, gitu ya. Ini mau berapa nih kecepatan yang Anda? Misalnya di 90, gitu ya. Kalau misalnya 70 laju alirnya terus 90 kecepatannya, gitu ya. Nah, ini adalah kebutuhan Anda 60, ya. Jadi tinggal Anda lihat, yang Anda tidak tarik, gitu ya, dari grafik ini nabrak yang mana, terus kemudian Anda lihat di sini, gitu. Ya, nah terus kemudian tekanannya berapa? Juga sama. Ini Anda tarik ke 70 ke atas, terus kemudian kita lihat di sini. Nah, inilah discharge-nya itu. Gitu ya. Jadi kurva ini benar-benar sudah membantu kita, gitu ya, bagaimana eh apa namanya? Bagaimana mengoperasikan. Anda pingin tekanannya itu berapa, gitu ya. Kebutuhan powernya itu berapa, gitu ya. Nah, terus kemudian laju alirnya berapa, gitu ya. Kalau laju alirnya 90 gimana, gitu ya. Kalau misalnya 90, saya pada kecepatan misalnya katakanlah kecepatannya itu kecepatan 90, gitu ya. Nah, ini tinggal Anda tarik nih, ceret. Oh, berarti nanti itu akan kebutuhan 70. Kok Pak lebih tinggi? Lah iya, kan ini 90, tadi 70. Ya tentu saja energinya yang dibutuhkan itu lebih tinggi,
karena laju alirnya lebih tinggi daripada yang tadi, gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya dilihat dari tekanannya, oh jadinya sekarang lebih rendah dari 80 lah. Ya iya kan kalau laju alir yang lebih tinggi dengan keputaran kompresor yang tetap, itu pasti tekanan distarnya itu akan lebih turun begitu. Gitu ya. Jadi ini semua bisa kita perhatikan gitu ya dari kita memahami yang namanya kurva performansi kompresor ini gitu ya. Jadi apa namanya? Kalau perancangan di dalam kompresor gitu ya, ini lebih kepada memperhatikan bagaimana kita bisa membaca kurva performansi kita untuk kita mengoperasikan di dalam pabrik begitu ya. Oke, baik, karena akan saya hapus terlebih dahulu. Ding 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 ding. Saya akan pindah ke slide berikutnya. Oke. Oke, baik. Saya pikir itu adalah akhir dari perkuliahan kita untuk hari ini karena ini pada akhirnya adalah membaca kurva performasi. Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan dari ini? Tidak ada yang ditanyakan? Aman semuanya? Jelas, Pak. Oke, baik. Kalau misalnya aman gitu ya. Nah, ini sisa waktunya Anda pakai untuk sama seperti yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan di Jumat itu Anda mengumpulkan rangkuman untuk pompa ya. Kan pompa tuh. Pompa itu rangkumannya disampaikan di hari Jumat ya. Terus kemudian untuk kompresor ini di minggu depan hari Rabu begitu. Nah, apa namanya sisa waktu ini coba Anda bisa buat kesimpulannya atau buat rangkumannya gitu ya. Di ini sambil Anda cari-cari literatur dan lain sebagainya, saya akan berikan juga video-video gitu ya nanti terkait dengan apa namanya sisa waktu untuk pertemuan hari ini gitu ya. Tapi secara prinsip, secara dasar materi dasar dari kompresor dan bagaimana untuk perancangan serta evaluasinya ini sudah saya sampaikan di dalam slide-slide yang sudah saya sampaikan di dalam perkuliahan. Ya, jadi begitu ya, gitu ya. Jadi apa namanya mungkin kita pertemuan kita untuk hari ini bisa kita sudahi ya. Kita ketemu di minggu depan ya. Oke, jangan lupa untuk tugas pompa dan juga untuk kompresor minggu depan ya. Dengan Oke, baik. Terima kasih semuanya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Izin saya tutup ya untuk pertemuan.